Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian, kalau sudah hidup berkenan kepada Tuhan, kalau sudah hidup takut akan Tuhan, apapun status saudara sekalian tidak penting. Dan Tuhan akan angkat engkau tinggi-tinggi dan menjadi berkat bagi semua orang. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk janji Tuhan bagi kami, bahwa Tuhan berkuasa memberkati kami secara luar biasa bila kami hidup takut akan Tuhan dan hidup berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hati para pemirsa ketika sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Kitab Daniel pasal 1 ayat 20. Daniel 1 ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Amin. Saudara pemirsa, siapakah Daniel? Anak tawanan, saudara sekalian. Daniel bahkan namanya pun diubah. Namanya jadi Belsasar. Sebenarnya kalau kita mau pakai nama asli, bukan kita katakan Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Itu nama asli mereka dalam bahasa Ibrani. Tetapi kemudian diubah oleh penguasa Babel menjadi Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Belsasar artinya apa? Anak dewa Bel. Dari Allah adalah hakimku, itu artinya Daniel itu artinya Allah adalah hakimku. Diubah menjadi anak dewa Bel. Aduh, saya tidak bisa bayangkan. Saya orang salah sebut nama saya pun rasanya sakit di hati saya, di dada saya. Misalnya orang katakan nama Samuel diubah menjadi Samuel. Ya. Jadi sudah bisa tahu perasaannya. Ini diubah dari Allah adalah hakimku menjadi anak dewa Bel.
Begitu juga nama yang lain, Sadrak, Mesak, Abednego. Nama diubah, kebudayaan diubah. Tadi belajar bahasa Babel, kemudian belajar kebudayaan Babel supaya mereka bisa melayani di istana raja. Kemudian apa? Tidak punya tanah air. Mereka dalam pembuangan di Babel. Saya ingin menolong kita sebentar. Mari kita baca bagaimana perasaan mereka waktu mereka baru tiba di sana. Mazmur 137. Mari kita baca sebentar. Mazmur 137. Kita mulai dari ayat 1. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikan bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Sudah dengar tadi? Nanti silakan baca sendiri. Dari Mazmur pasal 137. Mereka begitu menderita, saudara sekalian. Sangat menderita. Tapi kemudian ketika pulang 70 tahun kemudian, Imam Ezra mendaftarkan orang, katanya yang mau pulang hanya 30%. Yang lain sudah sukses di luar negeri. Sudah masih ingat? Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian Nehemia menjadi juru minuman raja. Juru minuman raja itu setingkat menteri, saudara sekalian. Kemudian Mordekai menjadi perdana menteri. Ponakannya menjadi ratu, menjadi permaisuri, namanya Esther. Masih banyak lagi yang lain yang sukses. Mulai dengan air mata berubah menjadi sorak-sorai. Itu sebabnya ada nyanyian yang saya suka, kau ubah ratapku menjadi tari-tarian. Itu berdasarkan firman Tuhan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin menunjukkan kepada saudara sekalian kebenaran ayat firman Tuhan ini. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya, seluruh Babel. Luar biasa. Oleh karena itu mereka menjadi pejabat tinggi. Dan khususnya Daniel, pemerintahan berganti, kerajaan berganti, tetapi Daniel tetap eksis di puncak tangga di sana. Oh, luar biasa. Luar biasa. Mengapa? Mari kita lihat rahasianya dalam ayat di atas. Apa katanya? Katanya ayatnya yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Mengapa? Sudah dipersembahkan kepada berhala. Dalam bahasa yang lain menggunakan Daniel make up his mind. Jadi dalam pikiran hatinya dia katakan, saya tidak akan minum atau makan dengan santapan raja. Maka saya membayangkan bahwa mereka makan apa? Sayur bayam yang tumbuh liar di belakang istana, dan makan roti kering. Itu saja menu mereka. Ternyata
ilmu gizi dibalikkan. Karena apa? Untuk supaya kita cerdas, kita harus cukup makan apa? Telur, makan protein, saudara sekalian. Tetapi ternyata kondisi ini terbalik. Mereka hanya makan sayur dan roti kering, tetapi mereka lebih cerdas. Oleh karena itu, mari kita membuktikan diri, membolak-balik ilmu pengetahuan. Karena kalau kita bergantung kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan buat sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga kita, anak-anak kita menjadi anak yang cerdas, kita juga menjadi orang yang sukses dan makmur dalam hidup kita. Karena apa? Kunci satu, kita takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Kalau Engkau bisa membuat Daniel dan teman-temannya 10 kali lebih cerdas, Tuhan juga bisa buat anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan, untuk menjadi orang yang berhasil, yang sukses, dan dihormati dalam bidang pekerjaan apapun yang mereka lakukan. Berkati semua pemirsa, walaupun kami ada di kampung, di hutan sana, tapi kami percaya bahwa keturunan kami kelak akan menjadi orang-orang perkasa di bumi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.